Misal sebuah minibus menabrak bagian belakang kontainer di jalur Palur Sragen, Jawa Tengah. Dan kondisi bagian depan mobil yang hancur membuat pengemudi minibus pun terjepit. Evakuasi korban berjalan dramatis. Tim SAR berupaya mengevakuasi Agung Widodo 29 tahun, warga Karanganyar, setelah menjadi korban kecelakaan di jalur Palur Sragen, Jawa Tengah. Selama 1 jam, korban terjepit bagian depan mobilnya. Sebelumnya, mobil korban menabrak bagian belakang sebuah kontainer yang akan berbelok. Akibatnya, kondisi bagian depan mobil hancur. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korban memacu kendaraannya terlalu kencang hingga hilang kendali. Terus ada truk mau belok, nggak bisa ngontrol. Akhirnya nabrak ini. Kondisinya seperti apa, Mas? Kondisinya patah pada kaki, posisi sudah nggak beraturan lagi. Terjepit ya tadi, Mas? Terjepit posisinya. Berapa? Terjepit sasis. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas tersendat. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wayu Hendro melaporkan. Ratusan warga dari 2 kelompok terlibat aksi tawuran di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok ini saling serang menggunakan batu, kayu, bahkan petasan. Bahkan ada juga yang mempersenjatai diri dengan menggunakan senjata tajam. Seorang warga terluka akibat sabetan senjata tajam. Aksi tawuran 2 kelompok warga berbeda gang ini terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga terlibat saling serang menggunakan batu, kayu, dan petasan. Bahkan ada yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Suasana mencekam di sekitar lokasi membuat petugas terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan tawuran. Akibat aksi tawuran ini, seorang warga terluka karena sabetan senjata tajam. Pulang duluan. Nanti. Di sini ada yang kena tadi. Terus? Jadi di sini yang ketangkep. Orang yang besar yang Petugas sempat kewalahan membubarkan tawuran yang baru bisa dilerai 1 jam kemudian. Salah satu kelompok warga diketahui menyerang petugas saat berupaya meredam tawuran. Dari penyisiran di lokasi, petugas mengamankan sejumlah orang dari beberapa lokasi. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, siap. Bukannya gua mau ngapa-ngapain, nggak? Belum diketahui apa penyebab dari tawuran ini, namun akibat tawuran sejumlah lapak pedagang dan jalan di lokasi sempat ditutup. Tawurannya kira-kira berapa lama, Bang? Ada kali sejam 45 menit lah. 45 menit, kurang lebih 45 menit. Itu bawa celurit semua ya setelah itu? Buat sebenarnya semua, cuman kebanyakan sih bawa celurit. Akibat tawuran ini, sejumlah warga juga diketahui mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat tawuran untuk diperiksa dan mengetahui penyebab awal dari tawuran ini. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Puluhan pengemudi ojek online mendatangi sebuah rumah sakit di Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka meminta pihak rumah sakit untuk segera memulangkan jenazah rekannya yang tewas akibat kecelakaan karena hasil swab negatif korban. Iring-iringan kendaraan penjemput jenazah seorang pengemudi ojol yang tewas akibat kecelakaan keluar dari rumah sakit Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pihak keluarga sempat bersitegang dengan pihak rumah sakit karena hasil tes cepat reaktif COVID-19. Namun keluarga bersikeras korban harus dibawa pulang karena telah meninggal sebelum menjalani swab tes. Kejadian ini memicu kedatangan puluhan pengemudi ojol ke rumah sakit. HB, pengemudi ojol kecelakaan di Jalan Raya Srengseng, Jakarta Barat. Korban dievakuasi ke rumah sakit di kawasan Kebun Jeruk. Namun sebelumnya, hasil tes cepat korban reaktif.
Korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Herimena Kemayoran. Namun baru menjalani perawatan intensif 1 hari, korban meninggal. Jadi di situ di pihak Hemna belum bisa memutuskan itu hasilnya tuh meninggalnya karena kecelakaan atau COVID. Setelah kita swab test, terus keluarnya hasil ternyata negatif. Berarti benar-benar fix murni itu karena kecelakaan, bukan COVID. Jasad korban dimakamkan di TPU Srengseng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus komplotan perampok agen gas LPG yang aksinya sempat terekam kamera CCTV di Semarang, Jawa Tengah. Penangkapan berlangsung mencekam di tengah jalan di kawasan Ciamis, Jawa Barat dengan diwarnai rentetan tembakan. Warga merekam suasana dramatis penangkapan komplotan perampok yang terjadi di Jalan Cikoneng, Ciamis, Jawa Barat. Rentetan tembakan dilepaskan petugas saat menangkap pelaku yang tengah berkendara. Warga menyebut penangkapan berlangsung bagaikan film action. Petugas menghadang mobil pelaku di tengah jalan yang ramai lalu lintas. Seorang pelaku diamankan terpisah sementara 3 lainnya berada di pinggir jalan yang sama. Dari lokasi, petugas menemukan sepucuk senjata menyerupai pistol dari tas pelaku. Polisi menyebut pelaku merupakan komplotan perampokan agen gas LPG yang terjadi Selasa lalu di Semarang. Dalam aksinya itu, pelaku menggunakan senjata api merampas uang Rp561 juta dari korban. Penangkapan itu dilakukan oleh anggota Poltabes Semarang untuk pelaku curas. Nah, itu sifatnya urgen. Artinya urgen, pelaku ini sudah diikuti dari Semarang karena takut lepas monitor, maka dilakukan yang bisa dikatakan insidental lah. Penangkapan ini sempat mengejutkan warga dan pengguna jalan. Keempat pelaku langsung dibawa ke Semarang bersama barang bukti kejahatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Muslim, iNews melaporkan. Mirsa, sosok jasad pria ditemukan di bawah jembatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran lokasi penemuan berada di dasar sungai. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Warga kampung Cipalegor, Desa Kiara Jangkung, Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria di bawah jembatan Jalan Raya Ciawi, Singaparna. Unit identifikasi Satreskrim Polresta Tasikmalaya yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Saat ditemukan, posisi jasad tertelungkup di atas batu. Petugas menemukan luka di bagian wajah dan leher korban terbelit kain sarung. Hasil identifikasi korban Iwa Kartiwa, 50 tahun, warga sekitar lokasi yang hilang sejak 3 hari lalu saat membeli obat. Keluarga korban menyebut ia memiliki riwayat penyakit pusing. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran lokasi yang curam dan menyulitkan petugas untuk membawa jenazah. Luka benturan atau gimana? Ya, di luka mungkin itu tergelincir akibat dia jalan mungkin, dan dari keluarganya juga terdengar katanya ada memang punya riwayat penyakit yang suka pusing. Usai olah TKP, jasad korban dievakuasi untuk divisum. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kematian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Mirsa, seorang pria ditemukan warga tewas dalam rumahnya yang terbakar di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga menolong korban setelah melihat kebakaran rumah yang berada di tengah pulau. Warga Sampit, Kota Waringin Timur mendatangi Pulau Hanaut setelah melihat api yang membakar rumah kosasi. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Setelah api padam, warga menemukan Kosasi tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Kosasi selama ini tinggal sendiri di rumahnya di tengah Pulau Hanaut.
Waktu itu ada pemudi kelotok melihat ada cahaya di sebuah pulau dan itu diduga dari rumah korban dan ternyata benar. Setelah didatangi memang benar di situ telah terjadi kebakaran. Polisi telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran, sementara jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Bisa sakit hati uangnya dipakai bersenang-senang dengan pria lain. Seorang TKI menganiaya kekasihnya di Subang, Jawa Barat melibatkan 3 temannya. Para pelaku dijanjikan imbalan senilai 5 juta rupiah untuk membegal dan menyiram korban dengan cairan berbahaya. Korban dibegal dan dianiaya sepulang kerja di jalan raya. Dua pria ini ditangkap polisi setelah Desember lalu menganiaya dan merampas tas Neneng Komala di Jalan Raya Binong, Subang. Para pelaku berjumlah 3 orang bukanlah komplotan begal, namun melakukan perampasan dan penganiayaan karena disuruh Dede, seorang tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Penangkapan para pelaku setelah sebelumnya polisi pada Desember lalu mendapat laporan Neneng karena dibegal dan dianiaya. Hasil penyelidikan polisi, para pelaku diiming-imingi janji uang oleh Dede untuk melukai dan membegal Neneng. Neneng merupakan kekasih Dede yang diduga berselingkuh dengan pria lain. Yang bersangkutan diperintah oleh saudara Dede yang saat ini masih DPO untuk melakukan pembegalan dan penyiraman dengan menggunakan air keras kepada korban dikarenakan merasa sakit hati dan ingin balas dendam dengan korban. Kejadian berawal saat Dede yang bekerja di Taiwan menghubungi teman-temannya di Subang untuk melukai dan membegal Neneng Komalasari. Dede menjanjikan upah 5 juta rupiah dengan alasan sakit hati, menduga Neneng kekasihnya berselingkuh dengan pria lain. 20 Desember saat kejadian, Neneng baru pulang bekerja sekitar pukul 9 malam, dipepet 2 sepeda motor oleh 3 pria, kemudian menyiram cairan dan merampas tas. Aksi perampasan dilihat oleh warga yang kemudian menolong, sementara para pelaku kabur. Sakit hati yang dirasakan oleh saudara Dede atau yang saat ini masih DPO, dari versi keterangan salah satu tersangka menyatakan bahwa saudara korban sering minta uang kepada saudara Dede yang saat ini masih DPO, dan uang itu yang seharusnya digunakan untuk saudara Neneng kebutuhan sehari-hari, tetapi menurut versi saudara Dede yang saat ini masih DPO, uang itu digunakan untuk senang-senang dengan cowok lain. Itu aja yang membuat dia merasa. Satu tersangka lain yang ikut melakukan perampasan telah ditangkap di tempat berbeda. 3 tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, dan cairan berbahaya. Sementara Dede masuk daftar pencarian orang karena masih bekerja di Taiwan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian motor terparkir di dalam rumah di kawasan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan terekam kamera CCTV. Korban merupakan adik kandung Rigen, seorang stand-up komedi. Kamera CCTV ini merekam aksi seorang pelaku pencurian motor yang masuk ke rumah usai merusak gembok pagar. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak 1 motor terparkir dalam rumah pada dini hari. Korban, adik kandung stand-up komedi Rigen, baru menyadari motornya hilang setelah alarm di rumahnya berbunyi. Lokasi sekitar kejadian disebut rawan akan aksi pencurian kendaraan bermotor. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Masuk ngambil motor kayaknya bukan. Di sini. Mirsa, seorang wanita kehilangan uang jutaan rupiah setelah dipercaya seorang pria yang mengaku sebagai pilot di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi pilot gadungan asal Sumbawa Timur ini berhenti setelah polisi menciduknya dari kamar kos. Dua baju pilot, lencana, dan kartu identitas maskapai nasional menjadi barang bukti yang disita polisi pada kasus penipuan yang dilakukan seorang pilot gadungan Tovan Noviandi terhadap seorang wanita di Banyuwangi, Jawa Timur.
Pelaku warga Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur ini ditangkap di rumah kosnya di kawasan Genteng, Banyuwangi. Sebelumnya, tersangka 24 tahun juga menipu seorang wanita hingga korban kehilangan uang jutaan rupiah. Kasus penipuan bermula saat keduanya berkenalan di media sosial dan sepakat bertemu di kawasan pertokoan Genteng, Banyuwangi. Saat bertemu, tersangka mengenakan pakaian pilot lengkap dengan jas, kartu identitas, dan bencana. Aksi pilot gadungan terbongkar setelah korban menanyakan identitas tersangka kepada pihak Bandara Internasional Banyuwangi karena tersangka menghilang setelah menerima uang dari korban. Asosiasi berkenalan dengan tersangka melalui WeChat, kemudian yang bersangkutan atau tersangka mengaku sebagai salah seorang pilot. Polisi terus mengembangkan kasus pilot gadungan ini karena diduga ada korban lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih berbuat mesum pada sebuah halte bus di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Perbuatan tersebut dilakukan saat arus lalu lintas masih ramai sehingga banyak warga yang melihat. Seorang pengendara meneriaki pasangan pria dan wanita yang sedang berbuat mesum pada sebuah halte bus di Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Namun teriakan warga tersebut tak dihiraukannya. Si pria berdiri di depan sang wanita, sementara sang wanita duduk menghadap si pria. Aksi tak wajar ini baru berhenti ketika sejumlah pengemudi ojol dan warga akan menangkapnya. Sejoli ini pun segera kabur. Para pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi sering melihat pasangan tersebut berpacaran di halte SMKN 34. Namun tak menyangka jika mereka melakukan mesum di lokasi. Aksi pasangan mesum ini menjadi viral di media sosial. Kesini itu sudah banyak yang warga kesini itu melihatnya itu, kita udah bilang, "Oi, ngapain mesum kamu ya?" Tapi dia itu tetap mesum gitu. Nah, habis itu warga dan kita semua itu yang ada di sini datang situ mau nangkap, ternyata dia itu kita udah deket, ini udah kabur dia. Setelah kejadian, polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Upaya ini diharapkan bisa mengungkap identitas pelaku dan menangkapnya. Akan cek langsung ke TKP ya. Dan kami sedang melakukan penyelidikan. Sumber apapun akan kami sentuh untuk bisa menunjukkan ke arah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Kurangnya pengawasan menjadi salah satu sebab penyalahgunaan fasilitas umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan Sofyan melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi dijerat Undang-Undang Karantina Kesehatan setelah berbuat mesum di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pada kasus ini, 2 pelaku yang mengunggah dan menyebarkan video mesum juga ditetapkan sebagai tersangka. Sergap segera kembali sesaat lagi.